ini berarti menunjukkan cara pandang Bank Indonesia. Bank Indonesia memang mementingkan inflasi. Ini salah satu rahasia kenapa inflasi selama beberapa tahun terakhir ini sangat rendah. Ini kok begini ya? Mengapa Bank Indonesia tidak injeksi? Bank Indonesia ini berutang dan mengutangi. Jadi berutang dengan menerbitkan SRBI, mengutangi dengan cara membeli surat utang pemerintah. Di SRBI yang tadi 900-an triliun saat ini, dulu sempat 1.000, itu kira-kira 25%-nya dibeli asing. Ya, maka dia jadi utang luar negeri. Coba lihat itu catatan utang luar negeri Bank Indonesia melompat kan, terutama di 2 tahun terakhir. Menjaga stabilitasnya cukup berani ya menurut saya Bank Indonesia, tanda petik ya berani. Ini risikonya sekali ada ujung mana yang nggak pas, maka dia beranting kena. Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini saya akan melakukan assessment ya, penilaian secara umum terhadap kondisi operasi moneter Bank Indonesia. Tidak seluruh operasi moneter, tapi sebagian hal-hal penting dari operasi moneter Bank Indonesia terkini ya. Terkini itu artinya 1-2 bulan terakhir sampai kita rekaman ini, saya ingin melakukan penilaian dari sudut pandang saya. Ini adalah sebuah pendapat ya untuk menjadi pembanding pandangan-pandangan pihak lain termasuk dari pihak Bank Indonesia. Nah, untuk kita melakukan assessment terhadap operasi moneter Bank Indonesia, ya kita kembali dulu ke pokok persoalannya, ke pokok pembahasannya, bahwa pertama Bank Indonesia itu menurut perundang-undangan itu adalah sebuah entitas organisasi yang bersifat independen. Jadi maksudnya bersifat independen ini, dia lembaga negara yang mempunyai otonomi penuh ya, dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi bahkan dia tidak bisa dicampuri oleh presiden sekalipun secara perundang-undangan ya. Jadi dia dalam menentukan, menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya, yang itu sudah ditetapkan oleh undang-undang, dalam proses melaksanakannya dia tidak boleh dicampuri. Kalau berkoordinasi bisa, berkomunikasi bisa, tetapi keputusan menjadi tanggung jawab pihak Bank Indonesia sendiri. Gitu kira-kira ya. Nah ini sudah lazim. Tidak semua negara begitu, tapi kebanyakan negara memang bank sentralnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bersifat independen ya dari pemerintah. Tidak seluruhnya ya, saya ingatkan ya. Nah, kita dulu pada masa Soeharto ya Gubernur Bank Indonesia itu di bawah presiden. Kalau sekarang tidak, betul bahwa yang mengangkat Gubernur Bank Indonesia itu ada presiden, tetapi dalam proses pemilihannya presiden mengajukan nama kepada DPR, DPR memilihnya, dan selama 5 tahun jabatannya seandainya dia nanti dipilih oleh presiden atas usulan presiden, presiden bisa mengajukan 1 nama, 2 nama. Nah itu tidak boleh dipecat ya, kecuali ada persoalan pidana dan sebagainya. Jadi beda dengan menteri ya. Nah gitu kira-kira. Nah hal lain dari soal bersifat independen ini, Bank Indonesia ini memiliki status entitas hukum ya. Jadi dia laporan keuangannya misalnya dia tidak sama dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi tidak masuk dalam APBN dia sendiri. Nah begitu juga dengan penentuan misalnya remunerasi, artinya gaji dan sebagainya terhadap, dan secara keseluruhan anggaran pengelolaan Bank Indonesia itu tidak mengikuti logika ikut Kementerian Keuangan dia sendiri. Nah meskipun dia bertanggung jawab kepada DPR ya, jadi ada mitranya di DPR sehingga rencana keuangannya itu diajukan ke DPR ya, kurang lebih begitu. Nah tetapi hal lain yang paling mendasar adalah Bank Indonesia ini ditentukan tujuan, fungsi, tugasnya secara cukup rinci dan rigid sebenarnya dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Bahkan sebelum Undang-Undang dia ada di dalam konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45, jadi sebagai bank sentral. Nah tentu dia punya kewajiban untuk melakukan tanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan kewajibannya itu dalam bentuk laporan Bank Indonesia, baik itu laporan keuangan maupun laporan kelembagaan keseluruhan. Dilaporkan kepada DPR ya, DPR mewakili rakyat Indonesia. Nah, dalam hal keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan terlebih dahulu, baru diserahkan ke DPR. Dalam hal kelembagaan dia langsung kepada DPR. Lanjutan dari posisi independen itu, yang dimana dipastikan bahwa Bank Indonesia itu memiliki tujuan, fungsi, dan seterusnya, Bank Indonesia ini kemudian memiliki beberapa kebijakan pokok ya, kebijakan utama. Nanti kebijakan rinciannya ada lagi. Nah, yang utamanya itu ditentukan juga di undang-undang gitu ya, atau sekurang-kurangnya habis undang-undang. Jadi kalau misalnya pemerintahan habis undang-undang itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Kalau khusus BI, undang-undang, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang langsung peraturan Bank Indonesia. Nah, di bawah peraturan Bank Indonesia itu ada beberapa rincian ya. Tapi peraturan Bank Indonesia berarti peraturan Bank Indonesia itu ya secara fungsi dan wewenang ya hampir setara dengan, bukan hampir sama ya, seperti peraturan pemerintah. Nah, di berbagai rincian tersebut dan dinyatakan secara jelas di laman atau websitenya Bank Indonesia, juga di buku dokumen-dokumennya, itu tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia itu adalah satu saja sebenarnya, mencapai stabilitas nilai rupiah. Itu dulu. Jadi memang dia dinyatakan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Nah, lalu ada memang runtutan berikutnya untuk mempertegas, memelihara stabilitas sistem pembayaran, ya, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Tapi paling kunci adalah mencapai stabilitas nilai rupiah. Nah, yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah itu memiliki dua sisi, saling sebenarnya terhubung ya. Satu, stabilan harga barang. Barang ini maksud jasa ya di dalamnya. Yang kedua adalah terhadap nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama mata uang asing yang hard currency ya, mata uang kuat dunia. Salah satu yang paling utama adalah dolar. Nah, jadi itu menjadi tujuan dari kebijakan Bank Indonesia. Tapi di sini memang bisa ya didiskusikan, dan itu menjadi diskusi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan stabil gitu? Ada rinciannya. Ya, stabil itu ya memang otomatis secara sederhana ya tidak volatil ya, tidak berubah-ubah dalam waktu singkat. Nah, di situ juga ada khasanah diskusi akademis. Seberapa dia yang disebut stabil, tingkat volatilitasnya, tingkat perubahan-perubahannya. Misalnya kurs ya, atau inflasi, dua-duanya ya. Nah, Bank Indonesia kemudian menyatakan dalam peraturan Bank Indonesianya, dalam penjelasannya bahwa dia memakai apa yang disebut semula ya. Garis besarnya itu namanya disebut dengan Inflation Targeting Framework (ITF) ya. Nah, jadi inflasi menjadi sasaran yang diutamakan, overriding objective. Nah, tapi nanti itu dimulai 2005. Jadi ini independensi ini memang produk dari reformasi ya. Jadi sebenarnya sebelum 2005 pun sudah mulai secara bertahap Indonesia ya bisa dikatakan secara sukarela sekaligus juga mengikuti LOI ya, dengan IMF diarahkanlah untuk seperti itu. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya itu Bank Indonesia merubah kerangka ETF ini diperbaikilah, disebut dengan fleksibel ETF itu karena pada tahun 2008-2009 sempat terjadi goncangan terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia akibat krisis di Amerika ya. Nah, lanjutannya lagi Bank Indonesia berdasarkan pengalamannya sendiri, berdasarkan pengalaman negara lain, berdasarkan forum-forum yang diikuti dia. Jadi Bank Indonesia ini juga mengikuti apa yang disebut dengan bukan forum ya, semacam lembaga lah, namanya BIS ya, Bank for International Settlement. Jadi BIS ini adalah lembaga organisasi yang beranggotakan bank sentral. Jadi dari situ juga Bank Indonesia belajar ya, mengambil beberapa prinsipnya. Selama perjalanannya Bank Indonesia itu menggunakan beberapa instrumen kebijakan. Nah, yang paling terkenal di dulunya 2005 sampai 2016 disebut dengan sertifikat Bank Indonesia. Jadi ada suku bunga acuan dengan cara memakai instrumen sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu ditentukan dari itu BI rate. Ya, kita sekarang juga tahu BI rate, tapi kita sudah tidak pakai SBI. Nanti kita akan jelaskan. Ini maksudnya asesmen ini perubahan-perubahan instrumen dalam rangka
menentukan suku bunga acuan. Suku bunga acuan ditentukan dalam konteks tadi, menjaga inflasi, menjaga nilai tukar. Nah, dulu ada namanya SBI. SBI itu adalah ya surat utang Bank Indonesia kepada yang memiliki, dalam hal ini yang memilikinya adalah bank ya, bank umum. Nah, itu tenornya 12 bulan, nanti pelan-pelan kita perlihatkan. Nah, nanti instrumen SBI ini mulai 2016 diganti dengan instrumen yang disebut dengan 7 days repo. Jadi Sun Repo ya. Sun Repo itu apa ya? Bank Indonesia membeli surat Sun yang dipegang oleh bank umum, ya disebut itu Sun Repo. Lalu ada instrumen lain, Repes Repo, ya Bank Indonesia yang bersifat menjual tapi kayak gadai ya, menjual untuk membeli kembali, makanya disebut repo. Nah, itu instrumen seperti itu dipakai oleh Bank Indonesia. Nanti pelan-pelan kita akan perlihatkan di analisis belakangan. Yang penting Bank Indonesia itu punya beberapa instrumen kebijakan moneter ya. Dari konteksnya tadi kan kita sudah katakan, dia pada dasarnya ingin menjaga stabilitas harga, inflasi. Nah, dalam konteks ini dia juga harus menjaga nilai tukar rupiah. Dua itulah, inflasi dan nilai tukar rupiah. Tapi sebenarnya satu rumpun ya, mata uang, bukan mata uang ya. Itu satu sisi yang bersebelahan. Jadi biasanya terhubung. Penjelasan Bank Indonesia sendiri salah satunya saya ambilkan dari gambarnya buku Pak Peri Warjio ya. Tapi ini memang menjadi acuan di Bank Indonesia, dan kebetulan Pak Peri Warjio sendiri menjadi Gubernur Bank Sentral kan sekarang. Itu di situ dicoba diperlihatkan bahwa bagaimana Bank Indonesia menempatkan diri pada konteks pengelolaan ekonomi negara keseluruhan. Karena diakui ada pemerintah, lalu ada juga OJK, karena Bank Indonesia mulai tahun 2000 berapa ya itu sudah pemisahan dengan OJK. Jadi sehingga ada fungsi yang dijalankan oleh OJK dulu jadi satu di Bank Indonesia. Nah, maka di situ digambarkan bahwa tujuannya adalah keseluruhan pengelolaan perekonomian. Dari sisi Bank Indonesia tekanannya adalah pada stabilitas. Dari sisi pemerintah penekanannya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Bagian dari pertumbuhan ekonomi juga bagian dari pertumbuhan ekonomi itu penciptaan lapangan kerja, kemudian misalnya pengurangan kemiskinan, itu kan semacam itu ya. Pemerintah tekanannya di situ, tekanannya di Bank Indonesia itu adalah menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Tapi ini terhubung karena dalam kebijakan pemerintah yang terutama sekali mengandalkan fiskal itu berarti APBN ya terutama. Tapi juga pemerintah kan punya instrumen lain tuh, pemerintah juga punya pengaruh terhadap BUMN dan sebagainya. Itu maka makroekonomi sebagian besar sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah. Beririsan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Padahal Bank Indonesia independen, maka yang ada bisa adalah koordinasi saja. Jadi bagaimana caranya perekonomian Indonesia itu dikelola dengan berbagai instrumen kebijakan. Pemerintah mengandalkan APBN, mengandalkan pendapatan dan belanja. Belanja ya, pendapatan berarti dia mendapatkan dari perekonomian, belanja dia menyuntik kepada perekonomian. Dari sisi lain, pemerintah juga punya instrumen kebijakan sektorial ya, dia bisa mengatur ekspor impor misalnya, yang boleh dan tidak boleh, kuota meskipun ini jadi perdebatan sekarang, dia juga bisa mengatur upah minimum dan seterusnya, atau kebijakan-kebijakan sektorial di Kementerian Perindustrian, Pertanian dan sebagainya. Nah, mestinya secara teoritis pemerintah itu arahnya adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Yang paling utama buat dia, di ujungnya lagi itu berarti adalah kemiskinan dan ketimpangan ya, semacam itu. Tetapi pemerintah juga mau tidak mau harus memikirkan juga perdagangan luar negeri kan, eksternal. Nah, tapi dalam konteks pemerintah lebih penekanannya kepada memang realnya ya, real ekspor impornya. Nah, tapi Bank Indonesia juga terlibat dalam konteks bagaimana ekspor impor itu terkait dengan cadangan devisa yang menjadi alat Bank Indonesia untuk mengontrol atau mengendalikan dari nilai rupiah, ya, nilai tukar rupiah. Nah, di sisi lain ketika terjadi pemisahan dalam konteks wewenang, ada OJK. OJK ini khusus terkait dengan yang disebut dengan keuangan mikro prudensial, bukan keuangan mikro yang dalam pengertian publik ya, misalnya kredit kecil bukan.
Tetapi tadi keuangan makro itu likuiditas keseluruhan. Jadi berapa jumlah uang beredar, apakah uang beredar itu dikurangi, ditambahi, itu Bank Indonesia. Tetapi salah satu bagian dari menambah atau mengurangi uang beredar itu ada bank. Nah, bank ini dalam konteks aturan regulasi mikronya, pengawasan dan sebagainya oleh OJK. Dan jangan lupa selain bank kan juga ada pasar modal yang terkait juga dengan supply uang di perekonomian, pasar modal ya. Nah, itu juga bagian dari pengawasan OJK. Maka gambar ini ingin mencoba menggambarkan, meskipun tidak mudah memahami gambar ini karena beririsan. Jadi ada fiskal oleh pemerintah, ada moneter tadi kan terkait dengan kebijakan moneter, nanti kita tambahi penjelasannya. Nah, memang ada juga sistem pembayaran. Ini juga sistem pembayaran ini dahulu ya mungkin pikirannya bagaimana mencetak uang, bagaimana aturan batas-batas likuiditas perbankan makro ya, kalau nanti dalam aturan-aturan perbankannya oleh OJK. Tapi dalam konteks kekinian ini lebih rumit kan, ada e-wallet, ada segala macam, ada QRIS dan sebagainya. Maka Bank Indonesia memang kerjaannya bertambah dan harus bertambah ya, karena memang itu makin rumit. Nah, OJK dikaitkan dengan aspek-aspek yang bersifat mikroprudensial, aturan main, pengawasan, bahkan harusnya juga bisa penindakan. Nah, kita untuk diskusi kali ini fokus dulu kepada soal Bank Indonesia. Nah, tapi tidak seluruhan juga ke bagian Bank Indonesia. Nah, salah satu yang penting di dalam bagaimana Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya apa yang disebut dengan operasi moneter, gitu ya. Jadi operasi moneter ini didefinisikan bertujuan mendukung pencapaian stabilitas moneter yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar falas ya. Jadi ada pasar falas secara terintegrasi. Prinsipnya operasi moneter itu adalah operasi bagaimana mengatur, nyetem lah ya. Kalau bisa gas lah, bisa gas rem gitu terhadap uang yang beredar. Itu operasi moneter sebenarnya pada dasarnya itu. Jadi ini mengurangi, menambahi, mempercepat tambahan, mengurangi percepatan tambahan dari kondisi uang ya. Tapi ingat tadi uang pengertiannya luas ya, bukan hanya uang fisik itu kan. Ada uang yang terkait dengan uang giral, dan ditambahi lagi ada tadi terkait dengan e-wallet ya, yang instrumen dari e-wallet antara lain juga ada QRIS. Prinsipnya mengatur itu, fine tuning lah. Apa ya fine tuning? Kalau radio itu kan radio lama ya. Itu kalau misalnya dapat satu siaran gitu kan bisa diperjelas. Kalau kurang jelas itu Bank Indonesia namanya operasi moneter Bank Indonesia. Nah, operasi moneter ini ada yang bersifat OPT, pasar terbuka. Nah, ada yang bersifat bukan OPT, nanti disebutnya standing facilities ya. Operasi pasar terbuka itu rupiah dan falas. Tapi kembali tadi, pada prinsipnya adalah Bank Indonesia itu dalam satu tindakannya itu ingin menambahi jumlah uang di perekonomian atau mengurangi dengan jumlah tertentunya. Jadi kita bisa menyebutnya absorpsi ketika dia menarik, mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Di masyarakat ini jangan pengertian rakyat saja ya, tapi di dunia usaha dimanapun yang bisa dipakai. Atau dia menginjeksi, nambahi agar tersedia lebih banyak uang yang bisa dipakai. Saya ulangi, tidak pesan-pesan ya, jangan bayangkan uang fisik saja. Ini ada soal transaksi uang yang di perbankan, ada yang di e-wallet dan sebagainya. Ya kalau bahasa teknisnya ada M2 ya, M1, M2, ada M0 bahkan. Jadi uang primer, uang M1 itu uang kartal, M2 itu uang kartal ditambah beberapa instrumen ya. Lebih banyak malah dari M1 jauh. Untuk melakukan menginjeksi atau mengabsorpsi ini, ada salah satu instrumennya disebut operasi pasar terbuka. Selain operasi pasar ada namanya standing facilities. Standing facilities ini, jadi Bank Indonesia bisa menerima bank, kan Bank Indonesia itu di sudut pandang tertentu adalah banknya bank. Dia bisa menerima simpanan dari bank umum. Nah, bisa juga dia ngasih kredit kepada bank umum dalam konteks standing facilities ya. Ada biaya, ada returnnya itu kalau naruh. Nah itu tidak OPT. Yang OPT itu sederhananya lebih lelang lah ya. Tidak seluruhnya lelang, tapi secara umum lelang. Jadi kan ada peserta lelang, berarti ada tawar-menawar. Nah ada berbagai instrumen yang dilelang. Itu OPT.
baik itu rupiah maupun falas. Ya, kalau falas ya berarti kan tadi kita sudah suka mendengar di berita itu Bank Indonesia intervensi, berarti dia bisa jual falas. Nah itu bisa dia di pasar spot, bisa dilelang semacam. Tapi yang nanti ini kita di bahasan asesmen kita kali ini lebih melihat kepada OPT rupiah keseluruhan dibandingkan falas. Nanti kita lain kali kita asesmen falas. Nah, secara umum OPT kan sudah dikatakan tadi ada yang bersifat absorpsi. Jadi operasinya si Bank Indonesia di pasar terbuka ini ada yang menarik duit, ada yang injeksi duit. Nah, semacam itu ya. OPT falas saya tidak jelaskan, tapi itu ada di gambar. Nah, cara saya melihat ini memang menguraikan ini kelihatan agak sedikit kompleks, tapi dalam gambar yang disajikan oleh Bank Indonesia nampak lebih sederhana itu. Kalau di gambar itu kan paling kiri itu ada operasi moneter. Nah, operasi moneter itu terdiri dari operasi pasar terbuka dan standing facilities kan tadi. Nah, operasi pasar terbuka sendiri itu kaitannya adalah likuiditas pasar uang dan pasar falas ya. Itu untuk apa? Untuk mempengaruhi suku bunga. Jadi kan Bank Indonesia mengarahkan suku bunga itu ke angka berapa. Makanya ada BI rate. Nah, hal-hal lain juga mengacu pada BI rate itu nggak jauh-jauh dari BI rate itu. Nah, dengan itu juga Bank Indonesia memberi sinyal kepada para pelaku bahwa dia pengennya suku bunga kredit itu sekitar berapa. Nah, dan seterusnya. Nah, itu diharapkan juga terkait dengan nilai tukar dan seterusnya. Nah, dari sisi yang non operasi pasar terbuka selain operasi moneter tadi ada peraturan di mana bank itu harus memiliki simpanan wajib minimum. Ini beda dengan standing facilities. Standing facilities semacam dia menyimpan ataupun dia meminjam secara sukarela. Kalau giro wajib minimum, kalau kamu punya bank, misal ditetapkan giro wajib minimumnya 5% dari kelolaannya, maka 5% harus ada di Bank Indonesia ditaruh supaya nggak 100% diputar duitnya. Nah, itu gambar itu menunjukkan transmisi kebijakan moneter dari dia mengatur giro wajib minimum, dia mengatur operasi pasar terbuka, dia mengatur suku bunga kebijakan, menetapkan suku bunga kebijakan agar menjadi acuan. Acuan misalnya bank bagaimana menentukan kreditnya, pasti dihitungnya dari BI rate itu diharapkan oleh BI ini. Nah, kesana kalau kita lihat ujungnya tetap inflasi. Dengan semua instrumen ini, Bank Indonesia menginginkan inflasi pada tingkat seperti apa. Nah, sebelum membaca ini di situ ada kata-kata beberapa indikator. Ya punya model lah tentu saja Bank Indonesia punya model, punya software dia menghitung-hitung. Tapi kalau dilihat begini, kalau kita sederhanakan pakai bahasa populer, jadi kalau Bank Indonesia merasa ini uang harus dikurangi agar inflasi tidak terlalu tinggi, dia sedot kan, absorpsi. Kalau kemudian dia merasa, ini secara hipotetis ya, dia merasa ini ya inflasi sudah cukup rendah, tapi duit kurang sehingga tidak terjadi transaksi yang memadai, maksudnya transaksinya tidak optimal. Sehingga orang berproduksi nggak ada jual beli yang cukup karena alat tukarnya kurang, uangnya. Maka Bank Indonesia melakukan injeksi. Itu sederhananya begitu. Tapi instrumennya banyak banget karena instrumen ini menyangkut bagaimana Bank Indonesia berharap pelakunya itu melakukan apa. Karena sistemnya kan nggak kayak bisa diperintah kan, orang bank itu swasta misalnya, lembaga keuangan itu swasta meskipun ada bank BUMN kan nggak bisa Bank Indonesia memerintah bank BUMN. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya. Dia hanya bisa memberikan sinyal kebijakan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu itu kalau biar orang belok kanan itu kan misalnya bagian kirinya dirintangi apa agar dia belok kanan. Lalu bagian lowongnya ke kanan maka belok kanan. Ya saya kalau paling simpel itu kan kalau orang angon bebek ya, tapi masalahnya ekonomi kan tidak seperti angon ya melihara bebek. Karena belum tentu juga bisa ada yang tidak sesuai dengan harapan Bank Indonesia, tapi secara kerangka teoritis ya begitu. Nah, semacam ini. Bank Indonesia di lamannya itu memberikan gambar ya. Ini saya ambilkan dari laman Bank Indonesia. Berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki dia dalam rangka operasi pasar terbuka rupiah. Nah, ada instrumen penerbitan SBI, tapi
tidak semua instrumen ini sedang ada ya, tapi pernah ada semua dan tidak dicabut. Maksudnya tidak dicabut, waktu Bank Indonesia bisa saja kembali ke ini. Nanti saya perlihatkan mana yang masih ada dipakai hari-hari ini kita bicara ini. Ada yang sudah sementara enggak atau sudah enggak itu enggak tahu, tapi di laman masih ditampilkan. Jadi kalau penerbitan surat sertifikat Bank Indonesia itu tadi dikatakan kalau surat sertifikat Bank Indonesia itu jangkanya setahun. Itu semacam Bank Indonesia menerbitkan surat utang, tapi yang boleh ngambil hanya bank umum. Jadi misalnya di sini sebutlah 100 miliar ya, itu bank umum berarti beli SBI senilai 100 miliar selama setahun, berarti Bank Indonesia harus membayar bunga SBI itu kepada si bank yang duitnya ditaruh di sini. Maka dari sisi analisis, sifatnya kan absorpsi. Kalau di bank kan dia bisa dipakai untuk memberikan kredit atau untuk melakukan penyaluran dana lain, tapi ini diambil Bank Indonesia. Nah, si bank pegang SBI-nya. Nah, tentu ini ada bunganya, itu namanya kan absorpsi. Dulu dipakai untuk instrumen kebijakan. Jadi Bank Indonesia kan bisa mengatur jumlah SBI itu. Atau mengatur jumlah itu bisa dengan lelangnya, bisa dengan naik turun bi rate-nya. Bi rate dulu mengacu ke SBI ya. Sekarang sudah enggak lagi. Instrumennya beda sudah. Nah, sekarang SBI sudah kurang dipakai. Bukan kurang, saat ini tidak dipakai. Karena dulu kenapa tidak dipakai lagi? Karena 12 bulan itu ternyata kelamaan. Bank itu butuh manuver ya, bisa matur mingguan, bulanan, sehingga ini kurang liquid lah. Nah, ada juga SDBI, ya ini ada sedikit beda, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, ya sama saja dia juga absorpsi sebenarnya. Lalu ada repo, ada repes repo, ini tidak urutan ya. Repo itu artinya injeksi. Kenapa injeksi? Si bank umum yang punya surat utang negara, kan dia punya surat utang negara, ditaruh di Bank Indonesia, dijual nih, tetapi dengan janji nanti dibeli kembali. Jadi kan bank umum menyerahkan kepada Bank Indonesia dapat duit, tapi perjanjiannya nanti dibeli kembali untuk waktu tertentu. Nah, dalam konteks ini Bank Indonesia injeksi kan, kalau tadi SBI, SDBI itu kan dia absorpsi. Nah, kalau ini injeksi. Namanya repo ya, repo operasi pasar terbuka. Sebaliknya ada repes repo. Nah, tetapi di luar itu yang sekarang banyak dipakai namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Mirip-mirip dengan SBI, tapi nanti perbedaannya adalah SRBI ini ada macam-macam. Dulu sempat ada SRBI seminggu ya, sekarang yang sedang ada ini. Tapi secara konsep dia ada, sewaktu itu mungkin bisa saja dipakai Bank Indonesia. Yang sekarang outstanding yang beredar itu ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. Nah, semacam itu ya. Dan seterusnya. Ini tabel ini memang agak sedikit rinci ya. Maksudnya misalnya SRBI itu pecahan minimalnya 1 miliar, kemudian ada tingkat bunganya, ada cara-caranya. Nah, yang satunya lagi OPT Palas. Saya tidak bicarakan OPT Palas. Palas ini biar kita membayangkan ya, Bank Indonesia ini kadang intervensi dengan cara menjual Palas, terutama sekali menjual ya. Di pasar spot. Bisa juga dia membeli untuk mempengaruhi harga. Lalu Bank Indonesia juga bisa melakukan yang namanya DNDF dan DNDF ya, Domestic Non Delivery Forward. Jadi Bank Indonesia jual beli dalam konteks hedging, lindung nilai. Jadi tidak bersifat pembelian saat ini, pembelian untuk 1 bulan, untuk 3 bulan yang akan datang, dan pada saat waktunya terjadi transaksinya dilihat berdasarkan selisih kurs saja, tidak pada nominal keseluruhannya. Nanti suatu saat kita akan bicara itu. Nah, kembali ke yang ingin saya asesmen tadi adalah operasi moneter, khususnya operasi moneter rupiah. Nah, di gambar ini saya perlihatkan kalau yang merah-merah itu menunjukkan sekarang sedang tidak dipakai. Ya, sedang tidak dipakai. Tapi sewaktu-waktu mungkin kita tidak tahu kebijakan Bank Indonesia seperti apa. Sertifikat Bank Indonesia nilainya 0. Ini per 31 Maret 2025. Nah, term deposit rupiah juga 0. Tapi repo ada. Repo-nya nilainya 165 triliun kurang lebih ya. Apa itu repo? Kembali saya ingatkan, repo itu berarti Bank Indonesia menggelontorkan duit.
ke bank umum, tapi bank umum menyerahkan SUN, surat berharga negara yang dia miliki, SUN ya karena ini konvensional, sebagai ya repo itu nanti setelah sebulan, setelah 3 bulan selesai perjanjian dia akan beli lagi sih itu. Ya, ada nilai bunganya juga. Tapi prinsipnya operasi moneter ini membuat Bank Indonesia menambahi duit ke perekonomian melewati bank. Tapi kalau repo sebaliknya ya. Jadi yang posisinya melakukan penjualan SBN adalah SUN yang milik Bank Indonesia dibeli bank, berarti duit ketarik. Itu nilainya 24,27 triliun. Nah, yang menarik, yang terbesar adalah sekuritas rupiah Bank Indonesia. Saya sedikit jelaskan, sekuritas rupiah Bank Indonesia itu adalah surat utangnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menyatakan berutang atas nominal yang tertulis di situ, kan ada serinya banyak ya. Di 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, lalu mendapatkan bunga berapa. Lelang tapi caranya nanti bunganya. Nah, berarti Bank Indonesia mengeluarkan surat utang, narik duit nih dari bank umum, dari perbankan. Dan seterusnya, itu bisa kita lihat macam-macamnya, tetapi secara total, jadi tadi Bank Indonesia mengambil duit dari perekonomian atau menggelontorkan. Tentu transaksinya ada dasarnya ya, ada dasar surat-suratnya tadi. Per 31 Maret 2025, itu Bank Indonesia sebenarnya menyerap dari perekonomian, menahan duitnya sebanyak 922,58 triliun. Di sini yang mau saya assessment. Jadi di situasi ekonomi yang seperti ini, ternyata posisi operasi moneter Bank Indonesia itu mengurangi duit dari perekonomian. Mengapa demikian? Kalau kita baca-baca, nah ini berarti penafsiran saya ya, tapi silakan Ibu Bapak juga ikut baca-baca penjelasan Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan. Karena maksudnya Bank Indonesia ini untuk menjaga inflasi, karena kalau duitnya banyak digelontorkan, Bank Indonesia mungkin khawatir bahwa inflasi bisa melampaui yang ditargetkan. Jadi sifatnya adalah absorpsi ya. Bank Indonesia membatasi duit yang ada di bank. Hampir 1.000 triliun, 922 triliun tepatnya. Dengan berbagai instrumennya. Instrumen dia yang paling utama adalah sertifikat rupiah Bank Indonesia. Jadi si bank umum membeli surat utangnya Bank Indonesia. Tetapi si SRBI ini tidak hanya diambil oleh bank umum, oleh juga pelaku asing ternyata yang mengikuti lelang, kan ada aturannya. Nah, nanti kita lihat. Sebagai tambahan ada yang bersifat operasi syariah ya, tidak pakai SUN. Tapi kan juga bisa dicermati, ini operasi yang syariah yang ini konteksnya Bank Indonesia menggelontorkan duit atau menyerap duit. Nah, kalau saya gambar total operasi tadi kan 922,58 triliun per 31 Maret 2025. Posisinya Bank Indonesia menarik duit dari perekonomian dengan segala instrumen kebijakannya sebesar itu. Apakah selalu begitu? Tidak juga. Nah, pada tahun 2024, 31 Desember lebih gede, 945 triliun. Pada Desember 2023 sebesar 765 triliun. Nah, kalau kita lihat makin jauh dari 2010 lah kita lihat itu. Apa yang tampak? Ternyata Bank Indonesia ini sejak Covid 2020 itu lebih banyak menyerap. Maksudnya meningkatkan penyerapan uang dari perekonomian. Nah, itu ada lompatan gambar grafik itu. Ini menarik ya. Karena secara ada pandangan lain, ini berarti menunjukkan cara pandang Bank Indonesia. Bank Indonesia memang mementingkan inflasi. Kalau di beberapa tempat lain, itu bisa saja sebuah negara bank sentralnya memilih cara berbeda. Dalam situasi di mana ini perekonomian melemah, ini harus digelontorkan duit supaya berdinamis. Itu ada yang milih itu dengan risiko inflasi. Nah, Bank Indonesia lebih memilih menjaga inflasi. Ini kalau saya assessment, ini salah satu rahasia kenapa inflasi selama beberapa tahun terakhir ini sangat rendah. Nah, apalagi tahun kemarin kan, nggak sampai 2% kan. Nah, karena ya duit nggak ada gitu. Bukan nggak ada itu berlebihan ya. Duitnya itu dikurangi sangat banyak oleh Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat tahun-tahun yang lampau, nilainya kan segitu saja. Malah di tahun 2015 itu hanya 191 triliun.
artinya Bank Indonesia tidak banyak menyerap. Ini kalau ini ada bank sentral lain, misal Amerika, itu kemungkinannya terbalik ya. Bisa dia lebih banyak injeksi daripada menyerap. Nah, ini sebagai penjelasan ulang aja. Sekarang pada kondisi 31 Maret ini, yang instrumen yang paling gede itu repo, reverse repo, dan SRB. Nah, kalau saya gambar tiga-tiganya gini gambarnya. Nah, SRB ini adalah instrumen yang mulai dikenal bulan September, karena itu pendek tuh gambarnya. Baru tahun 2023 ada tuh. Tapi lihat saja, nilainya SRB itu langsung melompat kan, tinggi sekali di 2024 dan sampai sekarang. Sementara si repo tadi berarti injeksi ya, itu landai saja. Nah, lalu yang reverse repo yang sifatnya adalah absorpsi itu juga sempat tinggi ketika belum ada SRBI. Setelah ada SRBI dia landai. Nah, maka kita lihat ini instrumen yang sekarang terpenting oleh Bank Indonesia itu namanya SRBI. Nah, kalau saya buat gambar lagi, total operasi moneter apapun bentuknya termasuk yang syariah, lalu si SRBI ini konven ya, itu lihat gambar biru menunjukkan SRBI, yang orange menunjukkan total operasi moneter. Itu terlihat bahwa yang dominan di operasi moneter Bank Indonesia. Nah, ini grafik mulai September 2023. Jadi yang selama 1,5 tahun terakhir, hampir 2 tahun, 1,5 maaf, itu adalah SRBI yang biru itu. Nah, kelihatan ya. Jadi dia dominan di operasi moneter. Nah, kalau kita tadi ingat yang masih penting juga repo, reverse repo yang sudah tidak dipakai, tapi sewaktu-waktu bisa dipakai lagi. Tadi ada SBI, ada SDBI, sertifikat deposito banknya, ada term deposit, ada beberapa yang lain. Yang sekarang dipakai SRBI, yang maksudnya sedang standing ya, sedang ada repo, reverse repo, tapi yang dominan adalah SRBI. Nah, kalau saya gambar repo, reverse repo, dan SRBI. Nah, jangan lupa ya, khusus si repo itu menggelontorkan, yang reverse repo mengabsorpsi. Jadi berbeda nih 3 instrumen ini, tapi tetap kelihatan SRBI sangat dominan. Nah, saya kasih komentar sedikit. Ini buat saya, ini perlu didiskusikan secara serius ya sebenarnya oleh orang di luar Bank Indonesia. Kita harus, ya ini Bank Indonesia kebijakan seperti ini, kita menilainya bagaimana para ekonom. Saya termasuk yang agak sedikit masih ini kok begini ya, mengapa Bank Indonesia tidak injeksi gitu loh, dalam situasi di mana opini publiknya perekonomian berdaya beli rendah, ya toh, kurang gairah, kurang darah, mengapa dia tidak injeksi? Ya betul, jawabannya salah satunya adalah khawatir inflasi. Nah, mengapa tidak dimix ya? Ya jangan segitunya absorpsinya, jangan sampai 1.000 triliun begitu dong. Bagaimana kalau ke 400, 500 seperti masa lalu? Dan instrumennya ya jangan SRBI saja gitu, karena ini SRBI ini juga ada risikonya nanti. Nah, salah satunya saya perlihatkan di grafik berikut. Karena Bank Indonesia ini banyak menyerap, dia kan butuh instrumen juga selain SRBI. Dia bagaimana ini dia dari duit dia, kan dia waktu dia menerbitkan SRBI dia dapat duit kan, duit karena ngutangi kan, berutang maaf, ngutangi. Nah, ternyata menarik ya, duit Bank Indonesia itu banyak dipakai untuk memegang SUN, surat utang negara ya, SBN kalau termasuk syariahnya. Nilainya 1.547 triliun pada tanggal 10 April, jadi hampir dekat dengan 31 Maret tadi. Nah, ini saya pernah membuat tulisan, ini menariknya Bank Indonesia ini berutang dan mengutangi. Jadi berutang dengan menerbitkan SRBI, mengutangi dengan cara membeli surat utang pemerintah. Nah, pelaku-pelakunya terhubung, karena kan ini kebijakan moneter ya. Nah, itu lihat, ini fenomena yang beriringan tadi, karena Bank Indonesia tadi banyak berutang tadi 2020 kan. Ini gambar ini juga menunjukkan Bank Indonesia banyak mengutangi juga 2020. Jadi Bank Indonesia ini ya tanda petik ya jadi dealer ya, jadi ya mungkin bahasa kasarnya kayak bandar, tapi mungkin dia bermaksud biar menstabilkan perekonomian. Nah, antara lain kalau SUN tidak dibeli Bank Indonesia, tapi publik tidak cukup, asing maupun publik tidak cukup menyerap, pemerintah akan kesulitan dong.
karena nggak bisa berutang, maka Bank Indonesia bantu ngutang. Tapi Bank Indonesia sendiri kalau hanya banyak-banyak punya sun, nanti ada masalah dalam pengelolaan likuiditas, maka dia narik duit dengan cara buat surat utang. Nah, sayangnya ketika dia buat surat utang itu ada pengaruh lain, berarti dia menyerap duit dari perekonomian. Nah, di sini saya kira harus jadi diskusi yang serius ya. Sayangnya jarang diskusi ini, kita banyak diskusi tentang efisiensi anggaran, belanja, defisit, lalu kita ribut-ribut soal indeks saham, lah nilai tukar. Padahal yang ini terkait nilai tukar nantinya. Karena itu kan terkait dengan kemampuan Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter. Meskipun saya tidak bahas soal falas ya. Ini kan kita bisa membayangkan Bank Indonesia harus ngutak-ngatik duit nih. Nah, berutang, mengutangi. Nah, ternyata Bank Indonesia berutangnya juga tidak hanya SRBI tadi ya. Ada juga instrumen lain, tapi terutama SRBI. Di SRBI yang tadi 900-an triliun saat ini, dulu sempat 1.000. Itu kira-kira 25%-nya dibeli asing. Ya, maka dia jadi utang luar negeri. Nah, dan mungkin Bank Indonesia juga melakukan manuver-manuver untuk sedemikian rupa membuat, coba lihat itu catatan utang luar negeri Bank Indonesia melompat kan, terutama di 2 tahun terakhir. Nah, ini menjadi sesuatu yang kompleks ya jadinya. Bank Indonesia mengutangi pemerintah tapi berutang kepada perekonomian. Kalau dia berutang kepada perekonomian termasuk kepada asing. Dalam hal berutang kepada perekonomian itu kan ada bank umum. Terutama bank umum nanti terkait juga dengan yang lain-lain ya. Karena bank kan berurusan dengan lembaga-lembaga lain. Ini menjaga stabilitasnya cukup berani ya menurut saya Bank Indonesia. Tanda petik ya berani. Ini risikonya sekali ada ujung mana yang nggak pas, maka dia beranting kena. Nah, misalnya pemerintah kesulitan fiskal, lalu kesulitan bayar bunga, kesulitan bayar cicilan. Nah, Bank Indonesia bisa terdampak juga, bank umum juga terdampak. Nah, maka kira-kira penilaian saya tutup dengan beberapa uraian dulu. Pertama, operasi moneter Bank Indonesia selama 2 dekade ini lebih bersifat absorsif atas likuiditas premium. Alasan utamanya menjaga tingkat inflasi. Saya men-challenge, mengapa tidak dipikirkan bahwa justru Bank Indonesia harusnya menginjeksi perekonomian dalam situasi saat ini. Nah, menurut saya arah itu menjadi tampak berlebihan selama 4 tahun terakhir, terutama pada tahun 2024. Inflasi yang rendah, antara lain disebabkan hal ini, daya beli masyarakat itu tentu saja perlu didorong oleh produksi ya, oleh sektor real, oleh pekerjaan. Tetapi mestinya Bank Indonesia juga bisa main di sini. Maksudnya main itu maksudnya ikut terlibat. Mengapa Bank Indonesia tidak mendorong ke sini? Menurut saya, dengan risiko memang inflasi akan meningkat sedikit. Maka menurut saya Bank Indonesia ini terlalu menekankan faktor stabilitas kondisi keuangan. Akibatnya terindikasi mengurangi dorongan pada pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja. Nah, pada saat ini sudah mulai ketidakpastian meningkat. Nah, risikonya agak mulai muncul nih, ruang fiskal sempit pemerintah. Nah, maka apakah Bank Indonesia akan terus melakukan arah seperti 2 tahun terakhir ini? Kalau disambung bisa 4 tahun ya. Apakah Bank Indonesia cukup staminanya tuh untuk memainkan peran seperti ini? Sementara pemerintah kesulitan untuk mencari utangan. Pemerintah harus cari utang, karena untuk bayar utang lama pun pemerintah harus berutang. Nah, bagaimana kalau dalam situasi tersebut terjadi ya external shock ya istilahnya, goncangan. Salah satunya berakibat langsung. Jadi ini kan ada soal Trump, soal apa, masih belum bisa dibaca. Saya termasuk ya tidak ingin menakut-nakuti juga ya, belum tentu juga Indonesia terdampak buruk, belum tentu. Tapi kan yang namanya ekonom, ini sekaligus saya jawab beberapa komen, kok kanal ini kelihatannya ngomongnya yang nggak enak-enak semua. Karena bagian yang enak-enak sudah dijelaskan Bank Indonesia, dijelaskan oleh Menteri Keuangan, dijelaskan pemerintah. Saya mengambil bagian menjelaskan aspek yang risiko-risikonya. Dengan maksud justru ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Diantisipasi, dimitigasi namanya. Kembali ke sini, saya khawatir nih kalau misalnya ada external shock, ketidakpastian, lalu banyak orang Indonesia kaya Indonesia bawa duit keluar, orang asing yang ada di Indonesia, bukan orangnya ya, duit asing di Indonesia pelan-pelan rembes keluar. Nah kan terjadi goncangan tuh, Bank Indonesia kesulitan tuh nanti mendirijeni, mengatur-ngatur. Pemerintah sudah lebih dulu kesulitan cash flow.
Nah, dalam situasi seperti ini, yang saya jelaskan angka-angka tadi termasuk cukup rawan. Jadi pilihan Bank Indonesia untuk selama ini mengabsorpsi bukan menginjeksi, itu dengan resiko menambahi ya, saya tidak ingin mengatakan menyebabkan lesunya perekonomian, rendahnya daya beli. Memang kalau misalnya arah kebijakannya dibalik, ada risiko inflasi. Nah, tapi silakanlah, saya ingin beri pembanding. Menurut saya upaya absorpsi Bank Indonesia ini berlebihan. Upaya menjaga stabilitasnya, kalau istilah saya, at all cost ya, dengan akhirnya duit itu beredar di langit lah, di kalangan terbatas dari bank ke Bank Indonesia ke pemerintah muter. Dan kalau ke pemerintah itu kemudian untuk program sektorial, ya tidak masalah. Tapi kita melihat indikasi juga pemerintah mengapa perlu banyak utang untuk bayar utang lagi kan. Nah, seperti ini mungkin harus lingkaran setan ini harus ada terobosannya. Salah satu yang mungkin melakukan terobosan adalah Bank Indonesia. Tentu tetap harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK. Mudah-mudahan terobosan arah kebijakan baru yang mempertimbangkan berbagai hal, tadi saya menyampaikan sebagian, segera dilakukan, dan mudah-mudahan juga tidak ada eksternal shock ya, kejutan eksternal yang meski ramai kita bicarakan, tapi kan belum itu, maksudnya belum pasti. Tarif Trump itu kan masih seperti itu. Tapi siapa tahu goncangan-goncangan eksternal ini menguat, kalau paradigma kebijakan moneter tadi bisa sedikit diperbaiki dengan perkembangan beberapa tahun ini, lalu koordinasi dengan pemerintah lebih baik, mungkin kita lebih siap menghadapi kesulitan yang bisa-bisa terjadi dalam waktu dekat ini.